Selamat malam saudara, Sapa Indonesia malam kali ini secara khusus membahas sosok maestro campur sari Didi Kempot yang meninggal tadi pagi. Didi Kempot tidak hanya mendendangkan nada dalam langgam campur sarinya, tapi juga tentang budaya Jawa dan Indonesia, tentang masalah yang dihadapi masyarakat hingga persatuan bangsa. Bagaimana sosok yang dijuluki Lord of Broken Heart ini di mata sahabatnya? Bagaimana ia bisa menjadi idola baru generasi milenial yang disebutnya sebagai Sobat Ambyar? Sapa Indonesia Malam akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Saya Aiman Wicaksono. Saudara, dunia musik Indonesia kembali kehilangan sosok maestro. Didi Kempot, sang The Godfather of Broken Heart, hari ini tutup usia. Tidak hanya meninggalkan karya legendaris, Didi Kempot juga meninggalkan kesan seorang seniman yang memiliki solidaritas tinggi. Dunia musik Indonesia kembali berduka. Didi Kempot, maestro campur sari, berpulang. Mengembuskan nafas terakhir, meninggalkan karya-karya musik fenomenal. Penyanyi berjulukan The Godfather of Broken Heart ini telah sukses menyita perhatian masyarakat, termasuk generasi milenial. Lagu-lagu patah hati yang dipopulerkan sang maestro langsung nyetel dengan selera anak muda. Mulai dari lagu lawas berjudul Sewu Kutho, Layang Kangen, Aku Tuturojo, hingga Cidro dan Banyu Langit. Pengamat musik Indonesia Ben Sleo bahkan menyebut Didi Kempot mampu bersaing dengan K-pop dalam hal penggemar kalangan milenial. Didi Kempot ini adalah seorang entertainer Indonesia yang mampu untuk bersaing head to head dengan K-pop dari Korea. Karena apa? Karena fansnya itu adalah fans yang heterogen. Anak-anak muda cantik, segmen pasar dia itu tidak segmen pasar yang ecek-ecek, tapi dia juga berada di level atas. Dia berada di sana, tapi dia juga ada yang di bawah sekali. Didi punya kemampuan kayak gitu. Duka meninggalnya Didi Kempot tidak hanya dirasakan keluarga, namun juga para penggemar, Sobat Ambyar, serta rekan selebritas. Pedangdut Inul Daratista dalam unggahannya menuliskan, karya besarmu akan menjadi kenangan untuk saya dan kita semua. Juga dari selebritas Joshua Suherman yang menuliskan dalam bahasa Jawa, Sugeng Tindak Pak D atau Selamat Jalan Pak D. Kemudian ada penyanyi Soimah yang turut mengunggah rasa dukanya ke dalam laman Instagram. Dan tidak ketinggalan seniman tari Didi Ninitowo yang turut mengunggah rasa dukanya. Derek Pilo Sungkowo, Mas Didi Kempot, Sugeng Tindak. Semoga engkau diterima di sisi Tuhan dan diampuni dosa-dosa semasa hidupnya. Dan kepada keluarga Mas Didi Kempot semuanya, semoga mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Selamat jalan Mas Didi Kempot, engkau salah satu seniman hebat di Indonesia. Presiden Joko Widodo turut berduka atas kepergian Didi Kempot. Lewat akun Instagramnya, Presiden mengunggah foto bersama istri dan Didi Kempot. Saya mengikuti konser amal dari rumah Mas Didi Kempot Sabtu 11 April lalu yang digelar untuk mengumpulkan donasi bagi penanganan pandemi COVID-19. Ya, kepedulian Didi Kempot terhadap masyarakat kecil memang sangat besar. Bersama Kompas TV, Didi Kempot sempat menggelar konser amal dari rumah. Donasi yang terkumpul sebesar 7,6 miliar rupiah disalurkan ke berbagai lembaga amal untuk masyarakat kecil yang terdampak pandemi corona. Buat keluarga besar Sobat Ambyar dan masyarakat Indonesia umumnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang mana telah mendonasikan rezekinya dan akhirnya bisa terkumpul 7.600.000.000 sekian di dalam konser amal kami. Konser amal saya, konser amal Didi Kempot. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat para
donatur semuanya, dan semoga amal dan kebaikan sampean semuanya sangat bermanfaat untuk yang menerimanya nanti. Terima kasih. Salam Sobat Ambyar. Pak Didi Kempot. Sun. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengenal Didi Kempot sebagai seniman yang memiliki solidaritas serta kepedulian pada kemanusiaan yang tinggi. Didi Kempot itu seorang pejuang yang sangat gigih dalam berkesenian. Punya solidaritas yang tinggi, punya nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Maka di tengah pandemi yang sedang melanda ini masih menyempatkan untuk melakukan konser-konser amal. Tentu spirit kemanusiaan yang adil dan beradab ini perlu kita contoh. Bahkan sebelum meninggal pun, Didi Kempot sempat mengimbau masyarakat untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini karena pandemi corona. Imbauan itu tertuang pada lagu barunya yang berjudul Ojo Mudik. Kini Sobat Ambyar berduka, maestro campursari itu berpulang, meninggalkan lagu-lagu patah hati legendaris yang nantinya menjadi pengobat rasa rindu Sobat Ambyar pada The Godfather of Broken Heart. Selamat jalan, maestro campursari. Senajan ngono ngimpi ngalam neng dadaku pambanono. Saudara, malam ini keluarga almarhum Didi Kempot tengah mempersiapkan doa bersama yang dilaksanakan khusus bagi keluarga dan tetangga terdekat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Reda Pulpi yang akan melaporkan langsung situasi di rumah duka. Reda, informasi langsung dari rumah duka di sana. Ya, selamat malam Aiman dan saudara. Saat ini saya berada di rumah duka almarhum Didi Kempot yang berada di Ngawi, Jawa Timur. Memang saat ini sedang dilakukan persiapan untuk dilaksanakan tahlilan nanti selesai sholat tarawih yang memang hanya dikhususkan bagi keluarga dan juga tetangga dekat saja, mengingat masih ada himbauan dari pemerintah untuk physical distancing. Namun meski begitu, jika kita flashback tadi siang, saudara, memang banyak sekali pelayat yang datang yang bukan hanya dari keluarga, namun juga dari Sobat Ambyar, penggemar dari almarhum Didi Kempot yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, yang memang juga banyak dari mereka yang merasa kagum dengan sosok seorang Didi Kempot yang memang sangat dermawan seperti itu. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut sebenarnya bagaimana Didi Kempot ini bisa menggerakkan masyarakat, terutama juga untuk di tengah pandemi corona ini, dan juga bagaimana kondisi terakhir sebelum almarhum Didi Kempot ini meninggal. Saat ini sudah bersama kami di sini ada Bapak Yani. Beliau ini merupakan asisten pribadi dari almarhum Didi Kempot. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana keadaan kondisi terakhir sebelum akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga beliau husnul khotimah di sana. Saya sebagai asisten pribadi Mas Didi Kempot itu baru kemarin persis kita berdua di studio. Beliau ngajak saya, ayo kita ke studio, edit, lihat gambar editan. Ayo. Tapi saya juga nggak tahu kalau ini jadinya. Ya, sekitar malam jam 7:30 malam kemarin, saya sama beliau di studio, dia bilang, kok awakku kok ora penak, nenek opo. Tiba-tiba dia bilang gitu, dia terus bilang, perutku lapar, ayo kita makan, cari makan. Pada malam itu kita berdua cari makan, aku beliin makanan, dimakan, kita berdua makan. Habis beliau makan, minum obat. Biasanya kan dia bawa obat sendiri. Habis tiba-tiba itu dia kelihatannya kayak napasnya agak tersendat sesek gitu. Ya gerah dah, Maya. Cuacanya panas gitu ya. Apalagi tanpa AC di ruangan. Beliau tanya, kok nggak ada AC? Ya, terus gimana? Masuk ke mobil, nyalain mobil, AC dibesarin, baru dia lega katanya. Aku tungguin ada sekitar 20 menit. Beliau di dalam mobil kok nggak keluar-keluar. Klakson dia, din,
Aku deketin, ayo kita cabut, berangkat pulang aja. Udah malam itu sekitar jam 7:30 jalan lagi. Aku sama beliau di jalan kayak nggak enak, katanya pulang rumah. Kok mampir di hotel, apa mau istirahat di hotel, pemikir gitu. Ya udah kita ke hotel, yuk cari kamar. Buka kamar di satu kamar di hotel di Solo. Dia cerita sama aku. Ya kak, beliau ngomongnya dah nggak, iya kayak telantur gitu. Firasat aku ya ada apa ini? Ayo Pak Didi kita pulang aja. Aku bilang sama beliau gitu. Udah istirahat aja di rumah. Kita pulang. Udah. Kita naik mobil lagi berdua menuju ke rumah. Sampai di rumah dia menanyain mau masuk rumah, nanyain oksigenku di mana. Ada di mobil, aku ambilin. Ini Pak Didi oksigennya. Istirahat di rumah. Waktu itu aku pulang juga ke rumah. Beliau sebelum masuk tanya sama aku, besok pulang ke Jawa Timur jam 7 pagi. Siap. Aku tunggu Pak Didi. Sebelum itu udah saya pulang ke rumah pagi-pagi, kok belum ada kabar dari Pak Didi. Tahu-tahu jam 8 pagi aku dikabarin, Pak Yani disuruh ke Rumah Sakit Kasih Ibu. Saya meluncur di Rumah Sakit Kasih Ibu, ada apa? Pak Didi sudah enggak. Berarti posisi itu karena memang dari sejak malam sudah memang tidak enak badan ya Pak. Enak Nah, badan. kemudian setelah itu sebelum ini apakah Bapak kan sebagai orang terdekat ya dari almarhum, apakah sempat ada pesan-pesan tersirat mungkin dari almarhum? Iya, pesan-pesan sama aku beliau waktu di kamar hotel. Dia cuma yang diomongin cuma karya-karya aja. Karya cipta lagu-lagu beliau. Ya, kalau dia sebagai seniman besar juga, ceritanya cuma ngomongnya cuma itu. Beliau cuma ya cerita karya, lagu-lagunya beliau. Tapi cara ngomongnya sudah belok-beloknya kemana-mana, apa ada. Kita juga nggak tahu firasatnya, ada apa. Ya cuma dia bilang gitu aja Mbak. Pesannya apa Pak? Pesannya, nanti kalau aku pas nggak ada, coba dijaga untuk. Jadi almarhum ini sempat meminta untuk menjaga karya-karya yang sudah ditinggalkan seperti itu ya. Nah, kemudian almarhum ini kan memang bisa menggerakkan masyarakat Indonesia, terutama banyaknya konser-konser amal yang diisi oleh almarhum seperti itu di tengah pandemi corona ini. Nah, itu sebenarnya apa yang membuat seorang almarhum Didi Kempot ini bisa menggerakkan masyarakat Indonesia sebegitu hebatnya? Beliau seorang maestro, kayak hatinya tergugah gitu Mbak. Apalagi negara kita baru kena musibah kayak gini, corona. Dia tergugah sama orang-orang yang, ya. Terus dia mengadakan konser amal itu ya Pak. Dia bilang sama aku juga, beliau, ya kita bikin konser amal di rumah aja. Kita bikin di Solo aja. Siap, ayo dibikin. Ya, alhamdulillah. Ya mencapai sekitar berapa M gitu ya, Mbak? 8 apa 7 ya. Ya alhamdulillah dia kayak tergugah untuk negara itu, beliau. Hatinya tergugah, ikut tergugah untuk negara ini. Apalagi negara kita dah terkena musibah ini. Kemudian beliau bilang sama aku, nggak apa-apa, untuk negara kita, ayo terus. Oke, baik. Terima kasih Pak Yani atas waktunya. Kami dari Kompas TV mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Didi Kempot. Ya, saudara, memang almarhum Didi Kempot ini dikenal bukan hanya sebagai seorang maestro yang namanya sudah dikenal di mana-mana, namun beliau juga dikenal dengan kedermawanannya. Kemudian bagaimana almarhum ini mengisi berbagai acara konser amal, seperti salah satunya konser amal yang digelar oleh Kompas TV dan berhasil mencapai 7,6
miliar rupiah seperti itu. Ini merupakan angka yang fantastis di mana seorang musisi ini dia bisa menggerakkan masyarakat Indonesia untuk mau menyumbangkan sedikit dari apa yang dipunya ini demi masyarakat Indonesia, demi bangsa Indonesia untuk menanggulangi virus corona atau COVID-19. Seperti itu, Aiman. Baik, Reda Pulpi dari Rumah Duka langsung di Ngawi, Jawa Timur. Terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan tadi dan sampaikan salam kami untuk keluarga besar almarhum Didi Kempot di sana.